Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan, nama saya Erliana, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi di sini saya ingin melakukan konseling tentang gizi dan kebutuhan nutrisi. Apakah Ibu bersedia? Sedia, Bu. Oh iya, baik ya Bu. Jadi pintunya sudah saya tutup, tirainya sudah saya tutup. Insya Allah privasi Ibu terjaga dengan aman. Jadi Ibu, ini ada leaflet nanti untuk dibaca-baca di rumah ya Bu. Ya. Jadi sebelum melakukan konseling, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ibu, menurut hasil IMT, Ibu normal ya Bu, harus dipertahankan lagi ya Bu. Jadi apa aja yang Ibu ketahui tentang nutrisi dan cairan Bu? Menurut saya kebutuhan nutrisi itu misalkan kita kayak makan yang bergizi gitu sih, Bu. Oh ya, bagus sekali ya Bu. Jadi jenis nutrisi yang dibutuhkan selama hamil itu ya Bu, seperti kalori, asam folat, protein, kalsium, dan zat besi. Jadi kebutuhan kalori ibu hamil itu naik antara 300 sampai 400 per harinya ya Bu. Jadi sumber kalori ya 55% didapatkan dari umbi-umbian serta nasi sebagai sumber karbohidrat. Lemak nabati dan hewani 35%, serta 10% berasal dari sayuran, buah-buahan, seperti sagu, kentan, pisang, roti, dan oatmeal. Jadi kalau pada asam folat ya Ibu, dibutuhkan pada trimester pertama sebesar 400 mikrogram dalam setiap harinya untuk perkembangan otak dan perkembangan syaraf janin. Asam folat diperoleh dari seperti buah-buahan, sayuran hijau, beras merah, telur, dan daging. Kalau pada protein diperlukan untuk zat pembangun, pembentukan darah, dan sel. Jadi kebutuhan ibu hamil akan protein adalah 60 gram setiap harinya atau 10 gram lebih banyak daripada biasanya ya Bu. Jadi makanan yang berprotein itu seperti kacang-kacangan, tahu, tempe, putih telur, daging, ikan, telur, dan susu ya Bu. Kalau dari kebutuhan kalsium pada ibu hamil, kalsium itu berfungsi untuk tulang dan gigi ya Bu. Dengan pemenuhan kebutuhan kalsium yang cukup selama kehamilan, ibu hamil dapat terhindar dari osteoporosis. Jadi makanan yang banyak mengandung kalsium itu seperti susu, telur, keju, mentega, daging, ikan, bayam, dan olahan lainnya ya Bu. Seperti vitamin A, D, B2, B3, dan C. Jadi vitamin A sangat bermanfaat bagi mata, pertumbuhan tulang, dan kulit. Kalau vitamin D dapat menyerap kalsium yang bermanfaat untuk pemenuhan tulang dan gigi sang janin. Kalau kebutuhan zat besi pada ibu hamil, zat besi berfungsi dalam pembentukan darah, terutama untuk pembentukan sel darah merah atau hemoglobin ya Bu, serta mengurangi resiko
beresiko ibu hamil terkena anemia. Kandungan zat besi sangat dibutuhkan pada masa kehamilan memasuki usia 2 minggu. Makanan yang banyak mengandung zat besi itu seperti hati, ikan, daging, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Kalau kebutuhan cairan saat hamil seperti air ya Bu, air itu merupakan zat gizi makro yang berperan penting dalam tubuh. Jadi air berfungsi untuk mengangkut zat-zat gizi ke seluruh tubuh dan membawa sisa makanan keluar tubuh. Jadi ibu hamil disarankan menambah asupan cairan sebanyak 500 ml ya Bu per harinya. Dari kebutuhan orang dewasa umumnya kan minimal 2 liter per hari atau setara 8 gelas per hari. Jadi kalau kebutuhan ibu hamil lebih banyak lagi karena perlu memperhitungkan kebutuhan janin dan metabolisme yang lebih tinggi menjadi 10-13 gelas per hari. Jadi apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Iya Bu, saya mau bertanya. Tadi kan asupan cairannya harus ditambah lagi ya Bu ya dari biasanya. Nah, saya itu kan ketika hamil ini lebih banyak buang air kecilnya ya Bu. Jadi gimana mensiasatinya? Oh iya, jadi sebaiknya ibu meminumnya lebih banyak di siang hari ya Bu. Kalau ibu meminumnya lebih banyak di malam hari, takutnya mengganggu tidur ibu ya Bu. Jadi saya evaluasi ya Bu. Boleh sebutkan satu jenis nutrisi nggak Bu? Asam folat Bu. Iya benar sekali Ibu, berarti Ibu sudah menyimak ya Bu. Jadi hasil kesimpulannya, nutrisi itu sangat dibutuhkan ya Bu pada ibu hamil. Ya sudah. Alhamdulillah sudah selesai ya Ibu konselingnya. Mudah-mudahan Ibu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.